Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Kadang-kadang dia sering dibenci, namun sering dirindukan. Kadang-kadang dia sering dicaci, namun sering diinginkan. Oleh karena dia berniat dalam hati kami untuk memanfaatkan sebuah titikan bidadu yang telah kami menjujur dalam mihrab cinta. Berbicara tentang cinta, berkata hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa cinta. Artinya apa? Hidup yang kita jalani, hidup yang kita temuhi tak akan nampak indah bila tak kita lalui dengan butiran yang dinamakan cinta. Begitu banyak sejarah cinta yang telah mewarnai permukaan bumi ini, yang diawali dengan kisah percintaan Nabi Allah Adam alaihissalam bersama Siti Hawa, bersambung terus menerus bagaikan Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha. Kisah kenabian pula betul api dikemas indah dengan kisah percintaan Nabi Allah Muhammad SAW bersama Siti Khadijatul Kubra. Bukan hanya itu, banyak sejarah lama. Coba kita lihat pada hari ini. Coba kita lihat pada hari ini. Bagaikan sejarah percintaan antara Romeo dan Juliet, Rama dan juga Sita. Bahkan pada saat ini masih menjadi sebuah sejarah kecintaan umat manusia. Bahkan pada abad pertengahan berkembangnya agama Islam, ada seorang raja India. Beliau rela membangun sebuah bangunan yang dinamakan Taj. Karena apa dan demi apa? Tak lain dan tak bukan adalah untuk mengenang jasad istrinya yang tercinta yang telah tiada. Namun saudaraku, tujuan dan maksud kita pada malam ini bukanlah mencari cinta manusia, akan tetapi kita akan mencari cintanya Allah. Timbul pertanyaan, siapa yang mencintai? Lantas pertanyaan tersebut pun terjawab oleh Ibu Faib dalam kitabnya Rawdatul Fiqh. Beliau berkata, ada beberapa golongan yang Allah cintai. Yang pertama, hamba-hamba yang berzikir kepadanya, hamba-hamba yang terus membasahi lidahnya hanya semata-mata untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surah Al-An ayat 56, ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman di sisi Allah ialah golongan hamba-hamba yang mengingat Tuhannya. Orang-orang beriman di sisi Allah ialah golongan hamba-hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah, ketahuilah hai saudaraku, dengan berbanyak dengan Allah Azza wa Jalla, karena di dalam qulub, hati yang kita miliki, jiwa raga yang kita punya, insyaallah akan tentram, aman dan juga damai. Maka Rasul pun pernah berkata, "Mahabban syai'an fa anta wahid." Barang siapa mencintai sesuatu, tentunya dia sering menyebutnya. Namun sayang saudaraku, beribu-ribu kali saya coba kita lihat pada hari ini, banyak umat manusia yang mencari ketenangan dalam hidupnya, yang mencari kemegahan dalam hidupnya, akan tetapi mereka lupa pada sang Maliknya, sehingga mereka menipu sebuah dan apa yang diinginkan dalam hidupnya. Ada yang lagi buruk hanyalah untuk berhibur, biar hati tersibuk dan tak jadi gangguan. Ada yang pergi ke pantai hanyalah untuk bersantai, biar hati aman dan juga tenang. Dalam ayat dan hadis yang telah kita bacakan, jelas jika kita menginginkan ketentraman dalam hidup, kemudahan dalam hidup dengan berbanyak ingat Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya ialah golongan hamba lisannya tak lupa menyebut nama, lisannya tak lupa menyebut nama
Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab menjadi jawaban. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi, lantas apa? Benteng apa yang menjadi penghalang buat kita tak mau bersalawat kepada baginda Nabi? Karena itu, hadis yang Allah muliakan harus kita ketahui bersama dengan berbanyak selawat kepadanya, bukan hanya menjadi sosok hamba yang dicintai oleh Allah, akan tetapi kita akan menjadi saksi dan bukti betapa cintanya kita kepada baginda Nabi. Hadirin tolonglah yang Allah muliakan, dewa jujur yang mulia. Baginda Nabi sangat cinta kepada kita umatnya. Pada suatu hari di saat nyawanya telah di kerongkongan, Nabi tak panggil keluarganya. Wala Aisyah, Nabi tak panggil Aisyah. Wala Fatimah, Nabi tak panggil Fatimah. Wala Hasan, wala Husain, Nabi tak panggil Hasan dan Husain. Wala Abu Bakar, wala Umar, wala Ali, wala Utsman, Nabi tak panggil mereka. Akan tetapi di saat nyawa telah digerhana, saat itulah Nabi panggil kita ummati, ummati, ummati. Bahkan pada hari pembangkitan nanti, Nabi kita mengantarkan sebuah pertanyaan kepada malaikat Jibril. Aina ummati ya Jibril? Ya Jibril, di mana umatku ya Jibril? Ya Jibril, di mana umatku? Hadirin tolonglah ya Allah muliakan, dewa yang mulia. Baginda Nabi cinta kepada kita, baginda Nabi sayang kepada kita. Oleh karena dia nampakkan rasa rindu kita kepada baginda Nabi, biar baginda Nabi tahu ada sedikit umatnya di dalam umat ini yang hatinya sangat rindu kepada baginda Nabi, dengan banyak berselawat kepadanya. Yang menjadi intisari pokok pembicaraan saya di atas, tanamkan 3 perkara yang benar. Yang pertama, banyaklah ingat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, rajinlah berselawat kepadanya. Apakah antum sekalian mau berselawat kepada baginda Nabi? Yang mau, lanjutlah berselawat. Yang tak mau, semoga Allah beri kepada kalian. Yang ketiga, ingatkan jiwa kita dengan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana kita tahu bersama, Al-Quran perkara hak dan batin. Wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.